Shallallahu Alaihi Wasallam akan terlihat. Tapi mereka tidak ada yang menunduk ke bawah, sehingga Rasulullah Abu Bakar aman. Maka Rasul lanjutkan perjalanan menuju kota Madinah setelah 3 hari berada di Gua Tur. Lanjut ke kota Madinah. Apakah hanya berdua? Tidak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyewa seorang penunjuk jalan, tour guide. Jadi Rasul pakai tour guide. Kenapa harus pakai tour guide? Rasul ingin hijrahnya ke Madinah lewat jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang. Maka Rasul menyewa seorang tour guide yang namanya, ada yang tahu? Haji Asep. Namanya bagus. Abdullah. Abdullah. Weh, tepuk tangan untuk bisa. Namanya Abdullah bin Al-Quraitid. Dia ini seorang Yahudi. Nah, ini pun dalil bahwa kita boleh bekerja sama dalam hal duniawi selama tidak mengganggu iman kita sebagai seorang muslim. Boleh. Nah, Rasul menyewa tadi jasa tour guide penunjuk jalan Abdullah bin Quraitid yang saat itu adalah seorang Yahudi. Selama perjalanan, apakah ada yang menemukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada. Ada seseorang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini adalah seorang penunggang kuda handal hebat, ya. Dan setiap kali mendekat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kudanya pasti terjatuh, jatuh lagi, maju lagi, jatuh lagi, Dengan sebuah lagu, jatuh bangun aku. Dan beliau pun akhirnya sadar, saya ini kan jago yang kuda. Tapi mengapa setiap kali mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kuda saya Gua susur yang tadi. Maka akhirnya beliau pun Berarti tadi naik itu. Aduh. mengatakan, damai ya Rasulullah, peace. Kita damai. Saya damai. Kemudian Rasulullah, apa yang membuatmu berusaha sekali untuk mendatangi? Bahwa ternyata ada sayembara besar di kota Makkah Al-Mukarramah. Barang siapa yang menemukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad hidup atau mati, barang siapa yang menemukan Rasul hidup atau mati, baginya 100 ekor unta. Bayangkan 100 ekor unta. 1 ekor unta berapa harganya, ada yang tahu? 40 juta. Ustaz Asep, berapa 1 ekor unta? 2 miliar. 2 miliar. 50 juta. Masya Allah. Bener kan saya? 50 kali 100 jadi 500 juta. Subhanallah. Dengan dia, dengan dia. Oh iya dia. Tapi musuhnya Rasul. Rasul SAW ternyata bingung. Maka Rasul menjanjikan kepada Suraqah bin Malik, jika engkau masuk ke dalam Islam, maka engkau akan mendapatkan yang lebih baik daripada 100 ekor unta. Dan benar, Rasul SAW mengatakan, engkau akan mendapatkan mahkota kekaisaran Persia. Maka ketika kaum muslimin menaklukkan Persia dan Romawi, mahkota kebesarannya diberikan kepada siapa? Suraqah bin Malik yang saat itu khalifahan dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ceperan. Tas. Jadi janji Rasul itu luar biasa. Rasul lagi hijrah, lagi susah-susah ya, tapi Rasul tahu bahwa nanti akan bisa menguasai, menaklukkan Persia dan jalan lagi Rasulullah. Ya, hampir mendekati kota Madinah, ternyata Rasul kehabisan bekal, Bapak Ibu. Rasul menemukan sebuah rumah, dan ketika diketuk rumahnya, keluarlah seorang nenek. Rasul bertanya, apakah ada makanan dan minuman yang bisa saya makan dan minum? Wanita ini bernama Ummu Ma'bad mengatakan, tidak ada. Kami hanya punya gembalaan kambing. Yang mana gembalaan kambing ini sedang digembalakan oleh suami saya jauh di sana. Maka kami tidak ada apa-apa kecuali hanya seekor kambing kecil, kurus, dan seumur hidup kambing tersebut tidak pernah mengeluarkan air susu. Maka apa kata Rasul? Tolong berikan kambing tersebut. Diberikanlah kambing tersebut dan Rasul memerah, ternyata airnya keluar banyak. Allahu Akbar. Rasul minum cukup, Abu Bakar minum cukup, bahkan beliau Rasul SAW meminta wadah untuk diperaskan dan diberikan air susu ini kepada keluarga Ummu Ma'bad. Ini mukjizat.
Jadi mukjizat yang didapati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Dan ada kejadian juga di Gua Thur, sebelum Rasulullah dan Abu Bakar masuk. Abu Bakar ini mengecek terlebih dahulu keadaan gua. Apakah ada hal-hal yang membahayakan atau tidak. Didapati ternyata ada lubang-lubang yang berkemungkinan dari lubang tersebut keluar binatang-binatang yang mengeluarkan bisa ular, bisa kalajengking. Maka dibersihkan. Salah satu cara membersihkannya adalah menutupi lubang-lubang tersebut dengan merobek beberapa bagian pakaian dari Abu Bakar As-Siddiq untuk menutup lubang-lubang tersebut. Tapi ternyata pakaiannya sudah tidak tersisa lagi. Ya. Kalau dirobek, auratnya akan terlihat. Maka dimasukkanlah jempol kaki Abu Bakar As-Siddiq Masya Allah. Dan Rasul tidur di atas pangkuan siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata ketika mereka sedang beristirahatnya nyaman, ya, Abu Bakar As-Siddiq merasakan sakit yang luar biasa karena ada binatang yang menyembelih. Maka Rasul pun terbang dari tidurnya. Dan ini mukjizat lagi, disembuhkan dengan apa? Diludahi jempol kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sembuh. Kita jangan coba-coba ya, Bapak Ibu. Ada jempol kaki pasangannya sakit, karena sangat seludah itu tambah sakit. Di jambe. Masya Allah, jadi mukjizat banyak. Dan akhirnya sampailah Rasul di kota Madinah Al-Munawwarah disambut dengan gegap gempita yang sebelumnya mampir terlebih dahulu di Masjid Quba, ya, di daerah Quba, membangun masjid di sana, baru lanjut ke kota Madinah disambut dengan meriah dengan syair yang luar biasa masyhur apa? Tala'al badru alaina. Terus satu lanjut. Badru alaina min saniyatil wada. Jaba syukru alaina wa da'alillah. Disambut Rasul dengan gegap gempita, kebahagiaan yang luar biasa karena mereka kan nggak dapat SMS, WhatsApp, dan sampai mana Rasulullah Sherlock dong nggak tahu. Mereka hanya ngelihat saja dari mana ada naik pohon kurma mana itu dan jauhan sudah datang, mereka dengan semangat ya, menanti kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.